Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih bisa hadir pada kajian rutin kita ini, dan kita jadikan kegiatan kajian ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, masih kita bahas, kita melanjutkan pertemuan terakhir kemarin, masih kita bahas terkait khitbah pada wanita yang sedang menjalani masa idah. Kemarin kita sampaikan ada 3 subbahasan. Yang pertama, idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, seorang mukmin boleh untuk mengkhitbahnya, meminangnya dengan sindiran. Jadi dengan sindiran boleh, ya, tetapi kalau dengan cara yang sahih, kemarin kita sampaikan, tidak boleh. Kemudian idah ketika seorang dicerai oleh suaminya, tolaknya tolak resmi, perceraian yang seorang suami masih bisa rujuk kembali kepadanya, ini tidak boleh, baik dengan sharih maupun dengan sindiran. Adapun idah bagi wanita yang ditolak dengan tolak bain, yaitu tolak ketiga, ya, talak 3, maka ketika ada seseorang menjalani masa iddah dari talak 3, boleh dihitbah, tapi hanya dengan sindiran, dengan terang-terangan tidak boleh. Yang terakhir, yang keempat, ibu bapak, kita baca pada malam hari ini, antakuna mu'tadatun min nikahin fasidin au fasbin, yaitu bagaimana meminang seorang wanita karena dia, ya, karena pernikahannya fasad atau rusak. Jadi nikahnya karena rusak. Lalu bagaimana kalau ada seseorang, ya, terjadi perceraian yang diakibatkan karena rusak pernikahannya, fasad atau fasad. Kal mu'tadati min li'anin, seperti seseorang yang menjalani masa iddah karena li'an. Nah,
Li'an itu perceraian yang diakibatkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi sang suami ini tidak bisa untuk menghadirkan saksi, sehingga sang suami ini melaknat istrinya. Demikian juga istrinya kepada suaminya, akibatnya demikian, sehingga keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali. Nah, ini namanya li'an. Itu terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi kepada Rasulullah dan dia bersumpah, dia bersumpah bahwa istrinya telah berbuat zina. Dalam satu riwayat memang betul-betul istrinya berbuat zina. Hanya ketika Nabi menanyakan kepada sang suami ini, apakah kamu bisa menghadirkan saksi? Maka kemudian si laki-laki mengatakan tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, apakah kamu bisa bersumpah bahwa kamu betul-betul tidak berbuat zina dengan fulan yang dituduhkan tadi? Maka si istri itu pun mengatakan iya. Dia bersumpah beberapa kali, tetapi sumpah yang kesian kalinya dihardik oleh orang-orang yang ada di kanan dan kirinya. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika nanti anak kamu lahir dengan tanda-tanda yang seperti ini, kulitnya demikian, matanya demikian, posturnya demikian, berarti betul-betul ini anaknya fulan. Bukan anaknya suami, tapi anaknya fulan. Dan Rasulullah SAW kemudian memisahkan di antara keduanya. Keduanya dipisahkan karena suaminya bersumpah bahwa istrinya berbuat zina, meskipun suaminya tidak bisa menghadirkan saksi. Dan ternyata waktu berjalan, si istri ini ternyata didapati akhirnya dia hamil dan anaknya seperti yang dikatakan Nabi. Berarti itu anaknya fulan. Meskipun waktu itu Rasulullah SAW tidak menerima apa yang dikatakan suaminya karena suaminya tidak bisa menghadirkan saksi. Tetapi faktualnya dari hasil ataupun dari anak yang dilahirkan ini, ternyata anaknya seperti laki-laki yang dituduhkan kepadanya. Sehingga kita Nabi mengatakan pada akhirnya, kalau kemudian anaknya nanti lahir dengan ciri seperti ini, alisnya demikian, matanya demikian, kulitnya demikian, posturnya demikian, berarti dia miliknya fulan. Berarti apa yang dituduhkan suaminya itu adalah betul, meskipun suaminya tidak bisa menghadirkan saksi. Karena menuduh orang yang berbuat zina itu harus menghadirkan saksi. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi, maka ada hukuman cambuk. Nah, akibat dari kejadian seperti ini, maka pasangan suami istri ini dipisahkan karena li'an. Tulisannya li'an, bukan li'an nama ayam yang dari Cina, bukan ada li'an gitu ada ayam li'an. Nah, kal mu'tadati minal li'ani, seperti suami istri yang dipisahkan karena li'an auridatin, atau karena salah satu di antara keduanya murtad. Kalau ada pasangan suami istri, kemudian salah satu di antara keduanya itu murtad, itu kalau dalam hukum Islam pernikahannya menjadi batal. Karena akad nikah yang dilakukan itu berdasarkan hukum Islam. Jadi ketika pasangan suami istri menikah dalam keadaan Islam, kedua-duanya Muslim, kemudian dalam perjalanan rumah tangga ternyata salah satu di antara keduanya itu kemudian murtad.
suaminya atau istrinya. Maka ketika salah satu di antara keduanya murtad, itu kalau dalam pemerintahan Islam maka keduanya dipisahkan, pernikahannya menjadi rusak. Karena dirusak salah satu di antara dua pasangan itu. Pernikahannya dengan cara Islam, laki-laki muslim, perempuan muslim. Ketika salah satu di antara keduanya murtad, berarti pernikahan dengan cara Islam itu kemudian menjadi batal. Karena akadnya akad Islam. Ketika salah satu di antara keduanya sudah tidak muslim lagi, akad itu dengan sendirinya menjadi batal. Ini kalau dalam hukum Islam. Tapi kalau di negara kita itu tidak bisa serta-merta diperlakukan seperti itu. Dan nanti tidak usah bertanya. Ini jawabannya susah gitu ya. Gimana kalau di negara kita? Tidak ada jawabannya. Ini saya sampaikan kalau berdasarkan hukum Islam. Awil mustaqaratu minaz zina, atau seseorang yang masih dalam menunggu jelasnya status, jelasnya istibro. Istibro itu kosongnya rahim dari perbuatan zina. Contoh ketika ada seseorang yang dituduh berbuat zina, seperti tadi suami istri, kemudian istrinya dituduh berbuat zina, kemudian suaminya meninggalkannya, maka status wanita ini ditunggu sampai betul-betul rahimnya itu kosong. Minimal berapa? Minimal karena dicerai yaitu minimal 3 kali suci, 3 kali suci. Betul-betul memastikan bahwa rahimnya telah kosong, rahimnya kosong. Karena menikahkan dalam keadaan rahim itu ada janinnya, ini ada khilaf yang panjang di antara para ulama. Awit tafriqi li'aibin, atau pasangan suami istri yang dipisahkan li'aibin karena ada aib, ada cacat, ada cacat. Cacat yang dengan cacat itu tujuan pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Contohnya misalnya ketika pasangan suami istri menikah. Nah, ketika pernikahan itu tujuannya adalah untuk melangsungkan perkawinan dan melangsungkan keturunan. Seorang suami menikahi istri. Ternyata istrinya ini wanitanya wanita apa? Jadi-jadian. Besok jadi-jadian. Hasil dari apa namanya? Operasi gender. Operasi gender. Ada sekalian. Jadi seorang laki-laki yang dia berperilaku seperti wanita, kemudian melakukan operasi gender sehingga kelaminnya menjadi perempuan, tapi dia asalnya laki-laki, sehingga nggak punya rahim, dia nggak tahunya itu perempuan. Begitu marah, suara aslinya keluar, misalnya, karena memang aslinya laki-laki, aslinya laki-laki. Jadi ada yang seperti itu, operasi pergantian gender dari laki-laki menjadi perempuan. Di Indonesia kan pernah ada di media itu. Saya tidak akan sebut nama. Jadi pernah ada. Nah, yang seperti ini tidak mungkin dia bisa mengandung karena memang aslinya laki-laki, dan itu diketahui setelah dilangsungkannya pernikahan. Setelah menikah dalam beberapa waktu kok tidak bisa hamil, usut ternyata aslinya laki-laki. Kemudian orang tukul jenggote bagus, itu tidak bisa dibahas. Jadi ini Ini misalnya li'aibin karena cacat.
au annatin atau annah. Annah ini mohon maaf kalau bahasa dalam biologi itu ya impoten, laki-laki yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai laki-laki. Wasyibu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Artinya apa? Artinya perkawinan yang kemudian rusak disebabkan sebab-sebab yang seperti ini, karena li'an, kemudian karena ida, karena apa namanya rida murtad, atau karena ya cacat, atau karena yang lain, sebab-sebab yang menjadikan perkawinan yang menjadi rusak. Fadhahabul jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa aktsarul hanafiyah ila jawazi ta'ridi laha bil hibbati li umumil ayatil karimati wa qiyasan 'alal mutallaqati thalathan. Nah, terhadap wanita-wanita yang seperti ini, ya, wanita seperti ini misalnya karena laki-lakinya murtad misalnya, atau karena dia dituduh oleh suaminya berbuat zina, padahal dia tidak berbuat zina misalnya, tetapi mengakibatkan perkawinannya rusak. Nah, terhadap wanita-wanita seperti ini, maka mereka ini menurut jumhur ulama, ya, seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian besar dari mazhab Hanafi, ya, ini kan komplit Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas dari Hanafi menjelaskan ila jawazi ta'ridi, tentang bolehnya meminang mereka dengan cara sindiran. Bil hibbah, jadi diperbolehkannya, ya, yaitu meminang atau melamar dengan sindiran. Li umumil ayatil karimati, karena berdasarkan keumuman ayat, ya, yang kemarin kita baca. Wa qiyasan, dan ini dikiaskan alal mutallaqati thalathan, dikiaskan terhadap wanita yang sudah ditalak 3. Kalau ditalak 3 berarti tidak mungkin akan kembali. Yang dipisahkan, ya, oleh hakim, oleh qadhi, yang dipisahkan seperti ini dimungkinkan tidak akan kembali suaminya. Suaminya sudah duduk-duduk, terus aku ora apa bahasa Jawanya? Aku ora sudi misalnya, bahasa-bahasa Jawa seperti itu. Nah, ini dikiaskan kepada wanita yang ditalak 3. Wali'anna salatu zawaji qad inqata'at, dan disebabkan karena hubungan si wanita itu dengan suaminya sudah tidak mungkin bisa disambung kembali, karena memang sudah diputuskan oleh pengadilan, atau karena, ya, nikahnya memang menjadi perceraian dikarenakan pernikahannya rusak tadi, ada cacat, ada aib, ya, ada li'an, atau karena suaminya murtad sehingga istrinya sudah tidak mau lagi menjadi suaminya. Ini disebabkan karena rusak. Nah, pada wanita-wanita seperti ini, maka pada masa idahnya, maka mereka boleh dipinang dengan cara sindiran. Berapa masa idahnya? Kembali kepada keumuman zahir nas. Mereka ini karena wanita-wanita normal, maka idahnya adalah 3 kali suci. Ini dalam kondisi yang normal. Kecuali karena li'an, dituduh oleh suaminya dia berbuat zina. Nah, karena dituduh suaminya berbuat zina, maka harus menunggu betul-betul rahimnya kosong, sehingga ditunggu, oh ternyata 3 bulan sudah ada tanda-tanda kehamilannya, berarti tidak boleh kemudian dipinang, menunggu kosongnya rahim.
Ini ketika wanita dituduh berbuat zina oleh suaminya. Ibu bapak, ini empat kriteria wanita yang dalam masa iddah. Hukumnya bagaimana jika kemudian dipinang? Maka dari awal sampai yang keempat ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pada masa-masa itu lamaran tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya dengan sindiran. Sehingga ya mohon maaf, yang barangkali fikih ini sudah tidak lagi diperhatikan oleh kaum muslimin zaman sekarang, karena hari ini ya turun surat ketetapan pengadilan cerai, maka nanti sore sudah ada yang bukan yang minang, wis lungo ya, hari itu dia diceraikan, ada putusan cerai, nanti malam itu sudah ada yang ngapeni. Besok bisa jadi dolan dan sudah menjanjikan sampai tarik tape. Wah ini ya fikih ini sekarang sudah banyak yang tidak diperhatikan. Bahkan ada yang tidak hanya melamar. Ya dulu pernah terjadi di suatu tempat, tidak saya sebutkan di mananya, wanita masih dalam masa iddah tetap melangsungkan perkawinan. Masih dalam masa iddah tetap melangsungkan perkawinan. Sepakat ulama mengatakan perkawinannya tidak sah jika dilakukan masih dalam masa iddah. Masa iddah ya, wanita ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Masa iddah wanita-wanita suci normal, masa iddahnya adalah 3 kali 3 kuruk. 3 kuruk itu bisa dimaknai 3 kali masa haid atau 3 kali masa haid atau 3 kali suci. Itu yang namanya dengan 3 kuruk, itu masa-masa iddah. Baik ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ya selanjutnya yang poin yang ketiga yang lain adalah hibbatul mar'atu limahtubati limuslimin. Bagaimana hukum meminang seorang wanita yang dia sedang dalam pinangan, melamar seorang wanita yang wanita itu sedang dalam masa lamaran orang lain. Ada wanita dia sudah dilamar, tetapi kemudian dilamar oleh orang lain. Bagaimana hukumnya? Idza khataba ar-rajulul muslima imra'atan, ketika ada seorang laki-laki muslim sudah meminang seorang muslimah. Jadi ketika ada seorang laki-laki muslim, dia kemudian meminang seorang wanita muslimah. Meminang itu bahasa kitanya melamar, melamar. Atau orang Jawa mengatakan nakoki, habis ditakoki, dilamar, dihibah, itu hampir sama. Saya belum tahu ada bahasa lain, ada meminang, kemudian melamar. Kalau orang Jawa wis ditakoki, itu ditakok itu bias, wis ditakoki atau di apa namanya tembung, samaan dengan itu. Fala yahillu li ghairihi ayyataqaddama liyuhtibaha ala khitbati akhihi. Ketika ada seorang laki-laki muslim, kalimatnya muslim, nanti ada persoalan, bagaimana kalau yang melamar itu non muslim? Nah, itu nanti ada pembahasan lain. Ketika ada seorang laki-laki muslim meminang seorang wanita muslimah, fala yahillu li ghairihi, maka tidak dihalalkan
maka tidak dihalalkan bagi muslim yang lain ayyataqaddama liyukhtibaha, untuk maju meminangnya ala khitbati akhihi, terhadap seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki muslim. Jadi ketika ada seorang laki-laki meminang seorang muslimah, laki-laki muslim meminang seorang wanita muslimah, maka tidak halal bagi muslim yang lain meminang wanita yang masih atau yang sudah dipinang oleh seorang muslim. Kalau ada seorang sudah dilamar, dipinang, maka muslim yang lain tidak boleh untuk meminangnya. Kalimat sudah dipinang berarti yang meminang itu dia tahu bahwa wanita itu sudah dipinang. Bagaimana kalau tidak tahu? Tidak tahu sudah dipinang, dia meminangnya. Tidak tahu, tidak ada hukum, tidak bermasalah. Yang di sini bermasalah atau tidak boleh itu ketika ada seorang muslim, dia tahu wanita itu sudah dilamar oleh seseorang. Lalu dia pun spekulasi, tak jajal-jajal lah, ya. Nek menawa apa? Nek menawa engko malah gelem karo nyong misalnya. Ini yang enggak boleh. Kalau sudah tahu dia itu sudah dilamar, ya sudah dilamar. Apa ketentuannya? Ada beberapa dalil. Pertama, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Nabi sallallahu bersabda, wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi, dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki meminang, ya, meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki yang lain, hatta yang kiha, hingga laki-laki itu menikahinya, au yatruka, ataupun ia meninggalkannya. Nah ini berarti kalimatnya ada peluang, kecuali kalau laki-laki yang meminang itu kemudian meninggalkannya. Bahasa Jawanya apa? Orasito. Tidak boleh seorang laki-laki meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh seseorang, kecuali atau sampai laki-laki itu meninggalkannya. Bagaimana tahu kalau meninggalkannya? Misalnya tahu meninggalkannya bisa jadi yang pertama, ya, tahu itu dari sisi laki-lakinya. Aku minangane wis mau pinang fulana sudah saya pinang, tetapi saya tidak cocok, saya lanjutkan. Ternyata yang diberitahu itu dia juga punya rencana untuk meminangnya, karena dia punya informasi bahwa laki-laki yang meminangnya itu meninggalkannya, tidak melanjutkannya, maka menjadi boleh meskipun dia sudah dipinang. Atau tahu dari sisi wanitanya, ketika dia meminang, ya, misalnya pada seseorang meminang melalui bapaknya misalnya, saya itu ada isyarat dengan beberapa pandangan Pak, ya, alasannya begini dan begitu. Bapaknya mengatakan, oh, itu sudah dipinang oleh fulan, sudah dilamar. Kemudian si penjaga ini mengatakan, oh, kalau begitu mohon maaf Pak, saya tidak tahu kalau sudah dilamar, saya tidak jadi. Tapi bapaknya mengatakan, oh tidak begitu, yang lamar juga tidak jadi misalnya. Nah berarti yang kedua ini ada peluang. Karena apa? Sudah ditinggalkan oleh yang pelamar, yang meminang yang pertama. Ini yang dikatakan Nabi, janganlah seorang laki-laki meminang pinangan orang lain, pinangan seseorang hingga ia menikah atau ia meninggalkannya. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu, yang berkata, naha
Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Ini bisa kalimatnya membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain, itu tidak boleh. Sudah dijual kepada seseorang, ya, harganya deal sepakat. Ternyata diam-diam ada yang mau lebih tinggi. Kemudian karena tergiur ada yang mau lebih tinggi, maka transaksi yang pertama kemudian dibatalkan sepihak. Ini yang tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan begitu. Tidak boleh seorang mukmin itu menjual barang yang telah dijual kepada orang lain, atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala yahtubu rajulu ala hibati akhi hatta yadruka al-khatibu qablahu aw yu'dana aw ya'danu lahu khatib. Dan tidak boleh seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang oleh seseorang hingga yang meminang itu meninggalkannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk meminangnya. Karena sudah ada azan, kita sudah azan dulu. Kemudian azan kami persilakan. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang kedua dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seorang mukmin menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain, dan juga tidak boleh seorang mukmin meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain hingga orang yang meminang itu mengizinkannya atau meninggalkannya. Yang kedua ini mengizinkannya atau meninggalkannya. Berarti ketika ada seorang laki-laki meminang seseorang, ya seorang wanita A meminang kepada B. Lalu si A ini setelah meminang kepada B, kebetulan A ini punya kawan yang namanya C. C ini juga ada minat untuk menikahi si B ini, tetapi si C ini tahu diri karena dia sudah dipinang oleh si A. Sehingga suatu ketika A dan C ini ngopi bareng di satu tempat. Ya, si A dengan bangganya, saya sudah meminang si B, ya, harapan besar. Meskipun belum dijawab, saya punya harapan besar untuk diterima. Si C dengan malu-malu, oh gitu toh, iya. Ya saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu, saya tahu belum dilamar, saya pun juga mau juga orang ngomong. Kalau kamu mau bersaing dengan saya silakan. Nah entah ini. Padahal ya dari ketampanannya si A ini jadi kalah dengan si C. Dengan penuh keyakinan si A mengatakan, kalau memang kamu mau melamarnya silakan. Ya, tapi kamu harus ingat itu sudah saya inang, saya lamar. Tapi kita ya fair play saja. Ya. Kalau memang nanti kamu mau melamar, silakan dengan PD-nya. Ternyata betul si C ini melamarnya. Di luar dugaan si A, si B ini menerima lamaran si C. Maka si B tidak disalahkan karena si A telah memberikan izin. Nah, kalau ibu bapak punya putra sudah melamar, ya jangan kepedean seperti itu, ya. Nanti kalau kepedean cerita kepada seorang laki-laki punya minat yang sama, nanti kalah bersaing, nah itu tidak disalahkan. Hatta yu'dzana lahu, ya, hingga dia diberi izin, ya,
diberi izin oleh khatib. Kalau tadi ya yang meminang, khatibnya yang meminang itu meninggalkannya. Yang kedua ini memberikan izin kepadanya, meninggalkan atau memberikan izin. Yang ketiga, hadis yang ketiga sama dari Uqbah bin Amir. Rasulullah mengatakan al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'mini, maka tidak halal bagi orang mukmin ayyabta'a ala bai'i akhihi, ya, menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain, atau juga sebaliknya membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Dan itu sekarang ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Saya mendapati beberapa kali seperti itu, ya. Mobil sudah ditawarkan dan sudah jadi deal. Dan saya pernah mengalaminya, ya, membeli kendaraan roda 4, sudah deal, sudah jadi. Saya tunggu-tunggu, ternyata hari beberapa hari berikutnya temannya dia yang kemudian memberi informasi kepada saya mobilnya tidak jadi karena sudah dibeli oleh orang lain, harganya lebih tinggi. Ya sudah, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Meskipun temannya ke tempat saya itu sambil ya agak marah-marah dan malu. Itu paling kurang ajar, Pak Gus pun biasa nego-nego. Ya tidak apa-apa, saya tidak ada persoalan kan itu. Tetapi sebenarnya kalau sudah ada transaksi jadi berarti jual belinya sudah berlangsung. Tidak boleh kemudian dijual belikan kepada orang lain, kecuali kalau memang dalam sistem lelang. Nah, itu lain lagi, ya. Lelang saja itu ada lelang-lelang yang ada kaidah-kaidah syar'inya, tidak asal lelang, ada etikanya, Karena kalau tidak pakai etika itu jadi kacau, ya. Kamu berani berapa? Saya berani 100 juta. Yang lain tidak ada yang berani. Paling belakang ngaco. Saya berani 100 juta lebih 10.000. Kan menyakitkan itu, ya. Hanya selisih 10.000. Ini lelang itu ada etikanya. Lain waktu barangkali bisa kita bahas. Wahada nahyul tahrimi inda jumhuril ulama. Larangan meminang wanita yang sudah dilarang oleh orang lain ini, maka ini larangan ini ditahrim, menunjukkan keharaman menurut jumhur ulama. Ini menunjukkan larangan menurut jumhur ulama. Larangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Larangan ini mengandung makna keharaman. Kenapa? Li'anna nahya 'anil idrari bil adabil maksumi. Karena larangan ini sebagai salah satu upaya menghindarkan kemandorotan menimpa bagi orang lain. Karena ketika ada seseorang yang sudah meminang, ternyata kemudian dipinang oleh orang lain, ini ya tentunya akan menimbulkan madharat. Fakanna ala tahrim, dan ini menunjukkan keharaman, ya, larangan ini menunjukkan keharaman. Walima yufdi ilaiha al-fi'li minal ada wal baghdha. Karena ketika ini dilanggar, sudah dipinang oleh seseorang, ada orang lain yang meminangnya, ini akan memunculkan adawah, akan memunculkan permusuhan. Wal baghdha, atau minimal kebencian. Wal idza, ya, dan ini penghinaan. Wa ta'addi 'alal muslim, dan ini tindakan yang melampaui batas kepada sesama muslim. Ketika ada seseorang yang sengaja meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, maka jumhur ulama mengatakan seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki, kecuali laki-laki itu mengizinkan untuk meminang
meminangnya atau dia meninggalkan pinangannya itu. Ketika jelas begitu, maka kemudian menjadi boleh laki-laki lain meminang seorang wanita yang sudah dalam pinangan orang lain. Kemudian mahadul hibbati lati yahrumul hibbata 'alaiha. Apa batasan? Batasan seseorang itu dikatakan tidak boleh untuk meminang. Batasannya apa? Di sini dalam kitab Sahih Fiqh disebutkan ajma'ul ulama ala tahrimil hibbati ala hibbatil muslim idza kana qad surriha lil khatibi bil muwafaqati ala hibbatihi. Para ulama bersepakat ijma' terkait keharaman meminang seorang wanita itu manakala qad surriha, manakala sudah jelas lil khatibi, ya, orang yang meminang itu meminang seorang wanita dan wanita itu sepakat atau bisa menerima pinangannya. Ini ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa batasan seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang itu manakala pinangan si laki-laki itu sudah diterima. Ini ijma' ulama, sepakat di antara para ulama. Ya, walam ya'dzan huwa li ghairihi walam yatra, sehingga orang lain ketika sudah tahu fulanah telah dipinang oleh fulan, si B dipinang oleh si A, dan si B sudah menerima pinangannya. Dalam kondisi seperti itu, wa'alimal khatibu thalbi hibbatil ula wa ijabahu. Ketika ada seseorang sudah tahu dia sudah dilamar dan lamarannya diterima, ketika ini sudah diketahui, maka para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya ketika ada orang yang kemudian meminangnya. Muncul persoalan, bagaimana kalau seorang wanita dipinang dalam keadaan belum ada jawaban dari wanita menerimanya, hukumnya bagaimana? Ya. Nah, di sini ada banyak sekali diskusi di kalangan para ulama. Kalau para ulama sepakat kalau wanita dipinang seorang laki-laki, wanita itu menerima pinangannya haram mutlak, itu muafak, sepakat di kalangan para ulama. Tetapi ketika seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu si laki-laki itu belum mendapatkan jawaban apakah laki-laki lain boleh untuk meminangnya. Diskusi di kalangan para ulama panjang sekali dengan beragam dalil, ya, beragam dalil. Saya cukupkan kalimat rojih menurut pengarang kitab Sahih Fiqh ini. Beliau mengatakan, qultu walladzi yadharuli annal mujarradu taqdimil muslimi hibbatil mar'ati yaj'alu hibbatarihu laha haraman idza 'alima bidzalik. Pengarang kitab ini kemudian mengatakan begini, walladzi yudharuli, yang jelas menurut saya, menurut pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab Sahih Fiqh ini, beliau mengatakan yang jelas menurut kami adalah mujarrad taqdimul muslim hibbatil mar'ati. Ketika ada seorang laki-laki, dia jelas telah melamar seseorang. Ketika jelas si A telah melamar si B, apakah si B itu sudah menerimanya atau belum menerimanya? Ketika ada seseorang sudah tahu A telah meminang si B, maka semua orang yang tahu bahwa si B telah dipinang, ya, ayat ala hibbati ghairihi la haraman idza alima dzalik, maka tetap menjadikan orang lain tidak boleh untuk meminangnya. Meskipun belum diketahui
pinangannya itu diterima atau tidak. Kecuali kalau sudah jelas apa? Laki-laki itu meninggalkannya. Kenapa? Karena sudah tidak diterima. Tidak diterima ya sudah ditinggalkan. Tidak usah ditunggu-tunggu ya. Saya sudah ditolak ya, melamar ditolak, tapi tetap tak tunggu sampai 30 tahun. Gimana waktu ini bulan dia gitu. Jadi kalau sudah ditolak kan kemudian meninggalkannya ya. Tetapi ketika belum ada kejelasan bahwa dia sudah meninggalkannya, maka ketika sudah jelas si B itu dilamar oleh si A, belum ada informasi ya, belum ada informasi diterima atau tidaknya, maka siapapun tidak boleh untuk melamarnya. Ini pendapat yang rajih menurut pengarang kitab ini terkait hukum meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Ya, kalau para ulama sepakat itu adalah kalau sudah dipinang oleh laki-laki lain dan diterima pinangannya, haram untuk meminangnya. Tetapi ketika perempuan itu belum menerimanya, bolehkah? Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Pengarang kitab ini lebih merajihkan pokoknya asal si wanita itu masih dalam pinangan orang lain, dalam lamaran orang lain, la yajuzu lahu taqaddam hina idin, maka tidak boleh dia maju untuk melamarnya illa idza alima adamu ridahum, kecuali kalau sudah jelas-jelas bahwa lamaran itu sudah tidak diterima atau ditolak. Ini beliau mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang rajih. Kemudian yang terakhir kita baca malam ini, idza khataba ala hibbati ghairihi thumma aqada 'alaiha fa yasihu. Lalu ketika ada seorang wanita sedang dipinang oleh orang lain, sedang dalam lamaran seorang laki-laki, ternyata si perempuan ini tanpa sepengetahuan laki-laki berikutnya datang laki-laki untuk melamarnya. Lalu lamaran yang kedua ini diterima dan wanita ini melangsungkan perkawinan dengan pelamar yang kedua, padahal dia masih ada lamaran ke laki-laki yang pertama. Belum menolak yang pertama, tapi sudah menerima yang kedua dan langsung menikah dengannya. Atau yang kedua, ya masih dalam lamaran yang pertama, tetapi tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Bagaimana status pernikahannya? Lebih ramai lagi, lebih kami. Memang ini mengurai banyak persoalan ya. Takut dama anahid bata rajul ala ini haram. Sudah kita ketahui bahwa meminang seorang wanita yang telah dipinang atau yang sedang dalam pinang orang lain, hukumnya adalah haram. Fa in aqada 'alaiha tsani fa fi sihhati hadzal 'aqdi qaulani. Tetapi ketika wanita itu dipinang si B, dipinang oleh si A, masih dalam lamaran dengan A, tiba-tiba si B menikah dengan si C, baik dengan lamaran atau tanpa lamaran. Bagaimana status pernikahan B dengan C ini? Para ulama ya ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, anna hadzal 'aqdu fasid awil batil. Pendapat yang pertama, pernikahan seperti ini hukumnya adalah fasid dan batil. Yufarriqu bainahuma, keduanya harus dipisahkan. Pendapat pertama, wa huwa ahadul qaulaini fil madzhabi Malik wa Ahmad wa Dawud. Ya, ini menjadi pilihan dari pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud.
Dan juga ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa alasannya? Alasannya adalah an-nahyu yadullu ala annal mun'i'an mufassadu. Larangan, ya, larangan untuk meminangnya berarti larangan untuk menikahinya. Larangan untuk meminangnya berarti larangan untuk menikahinya. Kalau melamar saja tidak boleh, berarti menikahinya tidak boleh, ya. Jadi alasan begitu. Wa nahyu yadullu ala an-mun'anu fasadu rajih. Kalau larangan meminang berarti menikahinya lebih jelas larangannya. Walau syar'il iltizamul fasad mimman yusra'u lahu dafihi. Maka ketika dalam posisi seperti itu dia sudah ada dalam lamaran seseorang, maka dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Ini pendapat yang pertama, pernikahannya batal. Sani yang kedua, yuk samul akid wa huwa asin lakinnal aqdus sahih. Pendapat yang kedua, orang yang menikahinya, ya, tadi saya ulangi lagi, A meminang melamar si B. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan si A, si B menikah dengan C. Pendapat yang pertama mengatakan pernikahannya batal. Keduanya harus dipisahkan. Alasannya apa? Alasannya karena meminang saja dilarang, apalagi menikahinya. Pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua, orang yang menikahinya dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena wanita itu sedang dalam pinangan orang lain. Wa huwa asin berarti dia bermaksud kepada Allah. Lakinnal aqdus sahih, tetapi akad nikahnya sah. Nah, yang kedua. Jadi si C ini berdosa. Berdosa apa? Wong dilamar kok malah dinikah. Dia berdosa. Si B ini sedang dalam lamaran si A, kok malah dinikahi. Si C ini berdosa. Lakinna tetapi pernikahannya sah. Wa hadza madzhab jumhur. Inilah mazhab mayoritas di kalangan para ulama. Ya, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya, riwayat ukhra dari, ya, Imam Malik dan Ahmad. Apa alasannya? La mulazimatu baina tahrimil hidbati ala hidbati wa baina siyatil adithani. Karena apa? Tidak ada hubungan antara pinangan A dengan B dengan pernikahan B bersama C. Ini kajian fikih yang barangkali di masyarakat kita mendapati, oh, ini ngomongnya merasa kok dilamar kai malah nikah karo kai. Kalau jumhur mengatakan pernikahannya sah, pernikahan B dengan C itu sah, tapi C berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia melamar B, menikahi B yang dalam lamaran A. Ya, kenapa kemudian sah? Sah disebabkan tidak ada kaitan antara lamaran dan pernikahan. Tidak ada kaitan antara lamaran dan pernikahan. Artinya tidak ada kaitan hukum. Karena tanpa adanya lamaran pun pernikahan itu menjadi sah. Itu kembali ke awal masalah hibah. Ya, dulu kita sampaikan bahwa hibah atau lamaran itu pranikah, tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Artinya apa? Ketika sudah dilamar itu tidak serta-merta hukumnya seperti dinikahi. Karena ketika baru dilamar mekek ditembung tok, hukum yang diakibatkan dari melamar tidak sebagaimana hukum yang diakibatkan dari menikah.
Kalau sudah dinikahi, hukumnya menjadi halal, sah dan boleh. Tetapi ketika baru dipinang, maka tetap status wanita yang baru dipinang itu masih belum menjadi milik si laki-laki yang meminangnya. Maka jumhur ulama mengatakan seperti itu. Kalau ada kasus seperti itu, maka pernikahannya sah, hanya orang yang menikah itu dia berdosa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa wanita itu masih dalam lamaran orang lain. Kemudian pengarang kitab ini beliau mengatakan, ya, wa yaqulul jumhur aqulullahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Pernikahannya tetap sah, hanya dia berdosa karena dia menikahi seorang wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang sampai di sini yang kita bahas pada malam hari ini, ya, menyelesaikan ya seputar persoalan pinangan sebelum pernikahan. Jadi ya pernikahan, pinangan atau meminang itu adalah satu kalimat pernyataan seorang laki-laki untuk menikahi wanita. Dulu kita sampaikan seperti itu definisinya, yaitu perkataan seorang laki-laki untuk menikahi wanita. Jadi belum sebagaimana menikah. Maka ketika seperti tadi disampaikan, ada seorang laki-laki ya melamar seorang perempuan, ternyata kemudian perempuan itu menikah dengan orang lain, pernikahannya tetap sah. Meskipun kalau itu diketahui oleh yang menikahinya, dia tetap berdosa, melanggar aturan Allah. Karena apa? Menikahi wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Sampai di sini barangkali yang kita bahas pada malam ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, oke. Yang pihak suami yang jeliput dulu, yang salah dulu, ini pertimbangan dari keluarga. Nek tak cerai, gonok ini ya usah, padahal udah sebagainya gitu katanya. Terus pertimbangannya anaknya dalam untuk dia tak cerai. Nah ini secara agama gimana? Saya nek dengan ini masa pernah juga diberi masalah seperti itu. Ini belum selesai. Ini gimana? Kira-kira kalau sakit, dia masih dengan pendapat saya sebagai ya. Bagaimana status pernikahannya? Pernikahannya tetap sah. Suami berbuat dosa dengan berbuat zina dengan seorang wanita, istrinya tidak terima, mengimbangi juga berbuat zina. Ini berjamaah untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, bagaimana yang seperti itu? Ya, status pernikahannya selama mereka berdua belum bercerai, pernikahannya tetap masih sah. Artinya,
ya antara sang suami dan istri itu statusnya tetap masih menjadi pasangan suami istri. Ya, bagaimana dengan dosa keduanya? Dosa keduanya ditanggung oleh mereka masing-masing. Ini kalau di negara kita. Kalau diberlakukan hukum Islam, nah kedua-duanya terkena hukum rajam. Selesailah keduanya, karena keduanya lalu dirajam sampai meninggal dan dimakamkan. Selesai urusannya. Kalau di negara kita, ya bagaimana solusinya? Ya solusinya nggak ada. Solusinya dua pilihan, apakah keduanya mau bercerai ataukah tetap melangsungkan perkawinannya. Dua opsi itu diambil mereka berdua. Kalau ingin bercerai berarti rumah tangganya selesai. Ketika ingin melangsungkan, tidak berarti dengan perbuatan itu ya pernikahannya menjadi batal, tidak. Pernikahannya tetap sah. Hanya keduanya telah berbuat dosa. Solusinya bagaimana? Solusi yang terbaik, ya, yang terbaik keduanya tetap melanjutkan perkawinannya dan keduanya sama-sama bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Karena ya kalau di negara kita tidak diperbolehkan seperti yang dihukum rajam, ya tidak ada hukum rajam. Karena tidak ada hukum rajam, maka solusi di negeri kita ini adalah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi antara keduanya, wanita dan laki-laki tadi, suami dan istri yang sudah sama-sama berbuat dosa seperti itu, tidak menyebabkan pernikahannya batal. Pernikahannya tetap masih sah. Allahu'a'lam bishawab. Oke, baik. Bagaimana seorang wanita yang sudah ditinggal mati sama suaminya, kemudian dia menikah, cuman dia itu menyembunyikan pernikahannya gitu. Jadi ketika keluarga almarhum itu seakan-akan dia belum terjadi pernikahan. Terus satu lagi wanita yang menikah tapi belum dicampuri sama suaminya, apakah dia juga ada masa iddah? Oke. Yang pertama, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, tetapi menyembunyikan pernikahannya. Menyembunyikan ini maksudnya belum menyembunyikannya. Oh begitu, ya, menyembunyikan dari keluarga suaminya. Apakah boleh? Ya, apakah boleh menyembunyikan? Ya tidak boleh. Nikah itu harus disampaikan. A'linu kata Nabi. Kalau sematakan aulim walau bisyatin. Nabi mengatakan adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih kambing. Kalau kambing terlalu besar, meskipun hanya menyembelih pitik, aulim adakanlah walimah. Untuk apa? Supaya orang-orang itu tahu kalau dia sudah menikah. Supaya orang-orang itu tahu kalau dia sudah menikah. Jadi menikah itu justru kemudian disampaikan, saya sudah menikah. Kalau kemudian menikah disembunyikan, itu menjadi terbalik dengan tujuan menikah itu. Kenapa? Kenapa kemudian diumumkan, dijelaskan, diterangkan supaya menghindarkan fitnah. Dia kok jalan dari satu sama fulan sama fulana, kok lu mau bareng pirang-pirang dino. Orang-orang mengatakan, oh ini orang cetok ini, orang yang benar ini, orang benar ini. Padahal sudah menikah, gara-gara tidak diumumkan. Itu berpeluang memunculkan banyak perbuatan dosa.
ada orang batin, ada orang menuduh, ada orang macam-macam. Itulah kenapa Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Ya, adakanlah adakanlah walimah, umumkanlah, iklankanlah, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi tidak kemudian disembunyikan, ya, disembunyikan. Justru harus dijelaskan. Karena kalau disembunyikan itu hanya akan menunda atau menyimpan masalah-masalah yang akan muncul di belakang hari nanti. Ya. Adapun kemudian dia tidak memberitahukan dan sebagainya, itu hak dia, hak wanita tersebut. Ya, tetapi kalau dalam etika seorang muslim, ya tentunya dia masih menjalin hubungan yang baik dengan keluarga mantan suaminya. Nah, di antara hubungan baik itu adalah dengan menjaga hubungan itu sehingga tidak tercederai. Kalau tercederai nanti tiba-tiba kemudian tahu-tahu sudah menikah, ya padahal mereka belum tahu, itu akan banyak fitnah yang muncul. Meskipun itu hak seorang wanita tadi untuk tidak mengumumkannya pada keluarganya. Apalagi nanti orang ngomong karena keluarganya, orang ngomong karo tetangganya, itu kan jadi banyak persoalan. Itulah fungsi kenapa kemudian harus diiklankan, ada orang yang diberitahu. Semakin banyak yang tahu, justru semakin banyak masalah yang akan muncul. Adapun yang kedua terkait iddah wanita yang dicerai sebelum dia dikumpuli oleh suaminya, para ulama tetap lebih cenderung kepada masa iddahnya adalah tetap 3 kali suci, 3 kali suci. Kenapa harus menunggu masa iddah? Memastikan istibrok, memastikan bahwa rahim itu betul-betul dalam keadaan bersih atau kosong. Itu untuk memastikan. Jadi untuk memastikan bahwa rahim itu betul-betul kosong, sehingga tidak terjadi ada seseorang yang menikahi seorang wanita, ternyata wanita itu sedang mengandung janin dari orang lain. Itu yang sangat dihindarkan oleh Islam. Sehingga dalam kondisi seperti itu, para ulama tetap lebih cenderung kepada ada masa iddah, dan masa iddahnya tetap 3 kali suci. Sehingga dia tidak perlu mengumumkan, saya belum dicampuri, saya belum ngomong sama banyak orang, kan jadi juga tidak baik juga kan itu, Jadi tetap ada masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu untuk memastikan bahwa memang rahimnya itu tidak ada janin yang ada di kandungannya. Allah alam bisawab. Sampai di sini bab yang selanjutnya bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.